Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endang Kusuma Dewi dari Prodi PAUD 2018 dengan nomor induk mahasiswa yaitu 8620 7181500027. Kali ini akan mempresentasikan untuk tugas UTS dari mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Pendidikan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Dr. Mumun Mulyati MPD. Nah, apa sih komunikasi? Komunikasi merupakan hal yang pasti dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya. Demikian juga dengan hewan. Komunikasi merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam menjalani kehidupannya. Bahkan seorang bayi pun sudah dapat melakukan komunikasi, seperti ketika ia menangis, itu bisa menjadi tanda bahwa ia sedang lapar atau tidak nyaman. Maka jelaslah bahwa komunikasi adalah hal penting yang harus dipelajari dan dipahami. Perkembangan ilmu komunikasi. Perkembangan ilmu komunikasi yang modern saat sekarang ini tidak terlepas dari kemajuan komunikasi sebelumnya, biasa disebut dengan komunikasi klasik. Komunikasi klasik adalah proses penyampaian pesan dari komunikan kepada komunikator melalui sebuah media yang masih sangat sederhana, di mana proses penyampaian pesannya dilakukan secara langsung dan feedbacknya dapat diterima secara langsung juga. Komunikasi klasik ini dimulai pada paradigma prasejarah. Pada zaman paradigma tersebut sudah ada proses komunikasi, dan ini merupakan proses komunikasi pertama kali yang masih sederhana sekali, yaitu sumber pesan dan penerima. Komunikasi kontemporer berasal dari kata ko yang artinya bersama dan tempo yaitu waktu. Jadi menurut kata kontemporer adalah waktu yang bersamaan. Secara umum, kontemporer artinya kekinian, modern, atau lebih tepatnya adalah sesuatu yang sama dengan kondisi waktu yang sama atau saat ini. Jadi, komunikasi kontemporer adalah perkembangan komunikasi yang terpengaruh oleh dampak modernisasi. Komunikasi kontemporer sering diidentik dengan komunikasi virtual, yaitu proses penyampaian pesan yang dikirimkan melalui internet atau cyberscape. Komunikasi yang dipahami sebagai virtual reality pada ruang lingkup alam maya dengan menggunakan internet. Model-model komunikasi virtual ada email, chatting, dan ada website. Email dimulai pertama kita tulis dulu, kemudian kirim hingga diterima dan dibaca, semuanya ditangani secara elektronik. Umumnya email dibuat atau ditulis menggunakan mail user agent atau MUA. Lebih umum dikenal dengan email silent. Kemudian proses pengiriman ditangani oleh mail transfer agent atau MTA yang sering juga disebut dengan mail server. MUA juga digunakan untuk membuka dan membaca email kembali. Chatting adalah suatu program untuk para pengguna internet di mana saja berada agar bisa mengenal satu sama lain walaupun dia berada jauh dari kita. Dengan chatting, kita juga bisa melihat wajah orang yang baru kita kenal, yaitu disebut dengan webcam. Website atau web adalah sistem pengiriman dokumen tersebar yang berjalan di internet. Web sekarang telah menjadi media yang sangat penting bagi periklanan, dan alamat web sekarang sudah umum dijumpai pada majalah, surat kabar, dan iklan televisi. Kelebihan dari komunikasi virtual yaitu komunikasi sebagai alat atau interaktif feedback yang terjadi dalam komunikasi interaktif terjadi langsung dari komunikannya. Nah, kelebihan lagi dapat memecahkan persoalan materialisme dan komunisme. Lewat komunikasi virtual, kita bisa mengetahui semua yang ada di dunia ini melalui internet. Bisa juga untuk mengurangi persoalan HIV atau AIDS melalui internet. Kita bisa memuaskan hasrat setan tanpa adanya ketakutan terkena virus-virus seksual. Bisa juga kelebihan virtualnya yaitu untuk mengurangi konflik sosial, ekonomi, dan politik. Walaupun dalam dunia maya kita bisa berinteraksi dengan kebudayaan lain dan bisa menimbulkan suatu konflik, tapi di sini kemungkinan munculnya konflik sangatlah sedikit.
Nah, alat-alat komunikasi kontemporer atau modern, contohnya adalah ada telepon, ada handphone, ada koran, televisi, LCD proyektor, ada faksmil, ada radio, komputer, ada internet, dan modem. Baiklah, presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Dr. Mumun Mulyati MPD. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.